Pernahkah Anda berhenti sejenak menyadari hadirnya kucing-kucing liar di sela sibuknya Jakarta? Mereka melompat lincah, matanya polos, tingkahnya sering mengundang senyum. Tapi di balik kelucuan itu tersembunyi masalah yang tak kasat mata, overpopulasi. Masalah yang perlahan mengganggu keseimbangan kota, mengancam kebersihan dan kesehatan kita bersama. Fenomena ini jauh dari sekedar keluhan pribadi. Data Dinas KPKP DKI Jakarta menunjukkan per akhir 2024 terdapat sekitar 750.000 kucing liar di ibu kota. Angka ini bahkan bisa jadi gunung es. Riset dari IPB mengestimasi jika diekstrapolasi, jumlah keseluruhan kucing liar di Jakarta mencapai lebih dari 1,5 juta ekor. Lantas, apakah masalah ini dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Di balik angka-angka dan keluhan warga, ada tangan-tangan yang bergerak. Salah satunya adalah para relawan dari Jakarta Utara. Selama 10 tahun terakhir, mereka tak henti melakukan beragam upaya menjadi garda terdepan dalam penanganan kucing liar di ibu kota. Kepalanya nggak bisa, Pak? Susah, Pak. Pasar tradisional memang menjadi habitat ideal bagi kucing liar. Dengan melimpahnya sisa makanan dan banyaknya celah tersembunyi, populasi mereka begitu mudah ditemukan di area ini. Kita kasih label, kita kasih nama, kita penangkapannya di mana. Jadi kita nanti lepasnya di sini lagi. Kita akan kembalikan ke tempat semula. Atas. Di Pasar Koja misalnya, upaya sterilisasi menghadapi tantangan unik. Walau hampir semua kucing liar jantan di sana telah berhasil disterilkan, masih ada beberapa individu yang begitu licin dan cerdik sehingga sangat sulit ditangkap. Setelah kita tenar beberapa kali, memang ini yang paling susah. Kenapa? Garong nih, target utama. Jadi kalau bisa dibilang ini biang ya, biang kerok. Pagi ini, 5 kucing jantan dewasa sudah berhasil masuk kandang. Kini fokus beralih ke jalan-jalan di sekeliling pasar, khususnya di area pedagang ikan yang menjadi titik kumpul utama kucing liar. Masuk. Oke. Mana lakbannya? Bawanya lakban. Bukan hanya keranjang, lakban juga jadi benda esensial saat proses trap atau pengumpulan kucing liar. Tenaga kucing liar ternyata cukup kuat untuk mendorong tutup keranjang plastik dan kabur. Bisa. Aman. Kalau yang jinak-jinak ya gampang, tapi kalau yang garong-garong nah itu agak tricky kita lihat nanti. Lakban dong. Ada lakban, Pak. Menangkap kucing garong bukan perkara semalam. Relawan harus rutin memberi makan, membangun kepercayaan selama berhari-hari, kadang berminggu-minggu. Baru setelah si kucing mulai lengah, sterilisasi bisa dilakukan. Jangan lupa di bagian bawah keranjang diberikan juga alas ya. Nah ini buat pengalasnya gitu, karena kucing sebelum disteril itu harus puasa minimal 6 jam. Pagi ini, tim bergerak di kawasan Koja menargetkan 25 kucing liar untuk dikandangkan. Kucingnya takut goyang-goyang. Jangan marah ke saya loh, nanti kamu disteril dulu ya. Ya disayang. Kenapa? Beberapa upaya berhasil, tapi ada juga yang harus ditunda karena kucing enggan mendekat seolah tahu apa yang sedang terjadi. Di depan mata kami ada seekor kucing liar yang selama berminggu-minggu tak pernah berhasil ditangkap. Dialah target utama para relawan hari ini. Muksin. Mana Muksin? Kencang tenaga loh. Maaf ya, Cing. Maaf ya, Cing. Itu kan dokter dulu harusnya. Pertarungan sengit terjadi, satu kucing melawan 4 relawan. Ya, 4 relawan berebut menangkap satu kucing liar. Yang terjadi hanya sekejap, semua jadi riuh. Kucing nyaris kabur, situasi pun kacau. Tunggu kaki. Kebagian juga. Akhirnya kucing gesit itu berhasil ditangkap. Namun penangkapan ini datang dengan kenang-kenangan yang tak terduga. Saya harus menerima gigitan tajam di tangan yang langsung membuat darah mengalir. Tanah kecil tapi lokanya dalam. Kita obatin.
Inilah potret keseharian relawan dalam menunaikan misi mereka. Terkadang semudah menggendong anak kucing, di lain waktu begitu rumit memerlukan taktik dan kesabaran ekstra. Itu yang buat kayak gigit kayak ngegendong. Oh, gendongnya. Iya, gendongnya. Dia nggak merasakan sakit ya? Enggak. Jadi dia mengingat bahwa dia lagi digendong ibunya gitu. Dan lagi-lagi drama tak terelakkan. Sebenarnya kucing betina liar juga tak sedikit, tapi yang jadi fokus utama trap dan sterilisasi adalah kucing jantan. Maaf ya. Ini kan warnanya 3 nih. Udah seujon. salah targap. Maaf ya. Maafin Om ya. Misi berhasil, pagi ini target penangkapan 25 kucing telah tercapai. Agak yakin yang ini nih. Berisik banget. Masih ini ya? Masih ngelawan. Usai ditangkap, tak semua kucing langsung menjalani sterilisasi. Beberapa yang terindikasi sakit atau tidak fit justru dialihkan untuk dirawat di rumah-rumah relawan menggunakan biaya pribadi yang jumlahnya tidak sedikit. Keputusan ini diambil karena bila langsung disteril, proses pemulihan bisa berjalan lambat, bahkan berisiko gagal dan menyebabkan kematian. Banyaknya anak-anak kucing yang tidak diinginkan dan dipisahkan dari induk-induknya. Contoh misalnya, seperti ini misalnya ini betina, ya kan? Terus dia melahirkan, belum tentu anaknya diterima, gitu. Pasti hanya induknya, nah itu anaknya dibuang. Itu makanya kita pro ke steril. Sedangkan kucing-kucing dalam kondisi prima akan segera dibawa ke dinas KPKP untuk sterilisasi. Yang dimulai dari 2 atau 3 relawan, kini telah berkembang menjadi puluhan orang yang beraksi. Nah, nanti yang jadi korban siapa? Anak-anak kita ini yang suka dibuang. Nah, karena suka dibuang itu kita suka merasa nggak enak banget, ngerasa ya sedih banget ya karena di jalan. Dan akhirnya kami tiba. Ini kucing yang tadi mencakar saya. Nggak apa-apa, it's okay, kamu takut ya. Kini terlihat jelas bagaimana kolaborasi membawa hasil. Puluhan komunitas pencinta hewan di Jakarta menjadi mitra strategis dinas KPKP. Dengan jangkauan di berbagai wilayah, mereka semua difasilitasi dengan sterilisasi gratis untuk kucing jantan dewasa. Seminggu kurang lebih sekali kita nangkep tuh 30 minimal. Jadi seminggu itu bisa 200 ekor. 1 minggu. Bahkan kami pernah mengadakan baksos dengan DKPKP juga, itu 1-2 hari, Sabtu dan Minggu itu 1.200 ekor. Setibanya di lokasi, kucing-kucing ini tidak langsung menjalani tindakan. Mereka akan dipuasakan dulu sebagai persiapan penting sebelum operasi sterilisasi. Barulah keesokan harinya kucing akan dianestesi. Wah Bang, ini kucingnya lebih tenang dibanding kemarin pas di klub ya Bang ya? Oh iya, memang begitu. Tapi kalau dia di teritorialnya sendiri, dia akan lebih oper, gitu kan. Nah, udah gitu, dia kan di sini udah puasa, jadi dia akan lebih lebih jinak lah gitu kan. Terlihat beragam reaksi di antara kucing-kucing yang telah tiba. Ada yang sudah lebih tenang dan kooperatif, namun ada pula yang masih mencoba melawan dengan sisa tenaganya. Ini kita steady aja, pokoknya kepala tetap di bawah sini. Misalkan handling kayak gini. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan menit mereka sudah terlelap. Melalui sayatan minimal pada tubuh kucing, organ reproduksi diangkat secara permanen guna mencegah perkembangbiakan. Dan ini dia alasan mengapa strategi sterilisasi justru difokuskan pada kucing liar jantan, bukan betina. Karena 1 ekor jantan itu bisa menghamili sampai 4 ekor betina dalam sehari. Iya, makanya dibilang kucing garong. Betina bisa juga kita steril. Cuman ketika kita steril betina untuk kucing liar, itu pos operasinya jauh lebih lama dan jauh lebih berat ketimbang kucing jantan. Setelah prosedur selesai, penanda berupa ear-tip diberikan pada kucing ini. Jadi ini tujuannya ketika kita mau ambil lagi kucing liar, itu kita udah tahu nih, oh udah di ear-tip, sudah di steril. Jangan lupa, upayakan mulut kucing tetap terbuka ya, agar jalur napasnya tidak terganggu.
Pak Dokter, Ya. kenapa lidahnya itu harus dikeluarkan atau dikasih penyangga tertentu? Iya, dia tujuannya biarin si lidah itu nggak kegigit dan nggak mengganggu sistem pernapasannya. Selain tidak lagi bisa berkembang biak, sterilisasi juga membawa dampak lain bagi kucing-kucing ini loh. Terus biasanya kalau malam tuh dengar bunyi ngeong kucing pada berantem. Kalau sudah disteril, insya Allah lebih tenang, lebih calm. Lebih kalem ya. Begitu siuman dan kondisinya membaik, dalam beberapa jam, kucing-kucing ini akan segera dilepas liarkan kembali. Penting untuk dicatat, mereka tidak akan dilepas di sembarang tempat, melainkan dikembalikan ke lokasi persis saat mereka ditangkap. Itu resikonya terlalu besar. Pertama, pastinya dia akan panik. Karena itu bukan daerahnya, dia nggak kenal. Baunya pun berbeda. Karena bau preman setempat akan berbeda dengan bau dia. Kedua, resikonya adalah dia akan tawuran dengan preman setempat. Demi mencapai target sterilisasi, Dinas KPKP memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada dedikasi para relawan. Karena sterilisasi ini bukan hanya soal kucing, tapi juga memberi manfaat nyata bagi warga Jakarta. Kalau namanya Kota Jakarta itu sejak tahun 2004 sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Seperti itu, dan salah satu upaya kita untuk mempertahankan status bebas rabies tersebut yaitu dengan cara menekan laju populasi, yaitu dengan steril. Sterilisasi kucing liar bukan hanya sekedar prosedur medis. Ini adalah cara ibu kota belajar berdamai dengan makhluk-makhluk kecil yang berbagi ruang bersama kita. Semua demi satu harapan, agar kucing-kucing liar tak lagi menjadi masalah, namun tetap memiliki ruang untuk hidup di kota ini. Rian Fernando, Aryo Asmoro, Jakarta.